Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pemuji, dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Hajah Aan Hasanah MED dan Ibu Elina Rahmah MPD, dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyampaikan penelitian kami yang berjudul Analisis Perspektif Jamaah terhadap Konseling Spiritual dan Hipnoterapi dalam mengatasi konflik batin pada pembinaan Uswah Ginarinda. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, di antaranya saya Istiaba Ahsanunisa, Haifasania Nur Azizah, Rena Rahmah Hairani, dan juga Royan Farhan. Tujuan kami hari ini adalah memaparkan secara singkat latar belakang, tinjauan pustaka, hasil analisis data, pembahasan, serta kesimpulan yang telah kami selesaikan. Nah, latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena konflik batin yang dialami banyak jamaah seperti kegelisahan, tekanan emosional, pertentangan antara keyakinan dan pengalaman hidup, serta kebutuhan untuk menemukan ketenangan spiritual. Nah, di lapangan saya menemukan bahwasannya banyak jamaah mengikuti pembinaan yang dilakukan Ustadzah Ginanridan yang menggunakan 2 pendekatan, yaitu konseling spiritual dan hipnoterapi. Nah, 2 pendekatan ini dipilih karena konseling spiritual membantu jamaah mendekatkan kepada nilai-nilai ilahi, serta hipnoterapi membantu merefleksasi kondisi psikologis sehingga jamaah dapat mengelola konflik batin secara lebih tenang, sadar, dan terarah. Namun, sejauh mana perspektif jamaah terhadap efektivitas kedua metode tersebut belum pernah diteliti secara sistematis. Inilah yang menjadi dasar penelitian saya. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana perspektif jamaah terhadap efektivitas konseling spiritual dalam mengatasi konflik batin. Yang kedua, bagaimana perspektif jamaah mengenai hipnoterapi sebagai metode pendukung penyembuhan batin. Yang ketiga, bagaimana pandangan jamaah terhadap integrasi konseling spiritual dan hipnoterapi. Nah, sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif jamaah terhadap efektivitas konseling spiritual. Yang kedua, mengetahui bagaimana jamaah memaknai hipnoterapi sebagai metode pendamping. Yang ketiga, menganalisis bagaimana jamaah memandang perpaduan kedua pendekatan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi jamaah, memberikan gambaran mengenai metode penyembuhan batin yang dapat membantu mereka menemukan ketenangan. Bagi Ustadzah Ginanrida, memberikan umpan balik untuk pengembangan layanan pembinaan. Dan bagi peneliti selanjutnya menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang mengkaji integrasi pendekatan spiritual dan psikologis. Sebelum masuk ke kajian teori, ada yang namanya tinjauan pustaka. Bab ini menyajikan kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu serta kajian teori yang menjadi landasan konsep dalam penelitian ini. Pertama, ada kajian pustaka. Beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti oleh penulis diantaranya 1. Menurut penelitian Lucentia et al. 2021 menunjukkan bahwa religiositas dan spiritualitas berhubungan positif dengan kesehatan mental. Individu dengan tingkat spiritualitas dan baik cenderung mengalami penurunan depresi, kecemasan, dan ideasi bunuh diri. Karena aspek spiritual memberi makna hidup dan dukungan emosional. Itu menurut penelitian Lucentia. Yang kedua ada Rosendahl. Tahun 2024 melalui meta-analisis menunjukkan bahwa
hipnotis memberikan efek positif yang signifikan pada berbagai kondisi mental dan somatik, terutama dalam mengurangi nyeri, mendukung tindakan medis, serta memberikan dampak besar pada popularitas anak. Yang ketiga ada Kendrick 2016 melalui telaah kritis terhadap 29 RCT menemukan bahwa hipnotis efektif menurunkan nyeri prosedural dan kecemasan dibandingkan perawatan standar, terutama ketika diberikan sebelum tindakan medis. Yang keempat ada Gonçalves et al. 2025 melalui tinjauan RCT menemukan bahwa intervensi religius dan spiritual seperti konseling, seperti konseling berbasis keyakinan dan doa terpadu mampu menurunkan depresi, kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir ada Bowis van Keulen 2024 yang dimana beliau mengatakan melalui meta-analisis multi-level menemukan bahwa terapi berbasis religius dan spiritual sering memberikan manfaat tambahan dibanding terapi non-RS atau religius spiritual, meskipun hasilnya sangat dipengaruhi jenis terapi, karakteristik klien, dan juga sensitivitas budaya. Nah, itu kajian dari terdahulu bahwasanya para peneliti terdahulu mengatakan pentingnya adanya pendidikan religius ataupun emosional gitu. Karena banyak manfaat bagi jiwa dan juga kesehatan mental kita. Masuk yang selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Yang pertama ada konseling spiritual. Apa sih konseling spiritual? Konseling spiritual itu adalah pendekatan terapeutik yang memadukan dimensi spiritual individu dengan keterampilan intervensional konselor untuk mengatasi masalah psikologis dan juga emosional. Menurut Wilson 1990, teori transpersonal menekankan adanya tahapan prepersonal, personal, dan juga transpersonal dalam perkembangan spiritual individu. Nah, penelitian empiris menunjukkan bahwa konseling spiritual ini menurut penelitian empiris menunjukkan bahwa konseling spiritual berkontribusi signifikan dalam mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan juga ideasi bunuh diri. Nah, itu konseling spiritual gitu. Menurut penelitian empiris itu bisa menurunkan gejala depresi, kecemasan, dan juga bunuh diri. Yang kedua ada hipnoterapi. Hipnoterapi adalah teknik psikologis yang memanfaatkan hipnotis untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar dengan tujuan mengubah perilaku, emosi, dan juga pola pikir maladaptif. Hipnoterapi efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, depresi, nyeri, dan juga meningkatkan kontrol diri. Nah, tadi kalau misalkan hipnoterapi ini di mana sebuah teknik psikologis gitu untuk meredakan sebuah kecemasan, depresi, atau nyeri dan meningkatkan kontrol diri dengan cara dihipnotis di bawah alam sadarnya. Yang ketiga ada konflik batin. Nah, konflik batin merupakan pertentangan internal antara keinginan, keyakinan, atau kebutuhan yang berbeda yang mempengaruhi perilaku dan psikologi individu. Nah, kalau konflik batin itu pertentangan internal gitu di dalam jiwa kita gitu. Antara keinginan, keyakinan, dan juga kebutuhan yang berbeda. Yang terakhir ada persepsi jamaah. Persepsi jamaah merupakan proses kognitif dalam menangkap penafsiran dan juga mengevaluasi informasi dari lingkungan. Fakta internal meliputi latar belakang, pengalaman, kepribadian, sistem nilai, dan juga penerimaan diri. Faktor eksternal meliputi intensitas, ukuran kontrol, gerakan, keakraban, dan kebauran stimulus. Persepsi jamaah terhadap intervensi menentukan tingkat penerimaan, keterbukaan, dan keberhasilan konseling spiritual maupun hipnoterapi. Nah, persepsi jamaah ini yang menentukan bahwasanya konseling spiritual ataupun hipnoterapi itu
diterima ataupun tidaknya gitu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konseling spiritual dan hipnoterapi dengan tingkat konflik batin jamaah. Populasi penelitian adalah seluruh jamaah yang mengikuti pembinaan Ustadzah Gina Rinda dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling karena responden dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembinaan dan kesediaan mengisi angket penelitian. Data dikumpulkan melalui angket skala Likert yang mengukur persepsi jamaah terhadap efektivitas konseling spiritual, hipnoterapi, serta tingkat konflik batin yang mereka alami. Uji validitas yang dilakukan menggunakan korelasi person-product moment, sedangkan uji reliabilitas digunakan dengan Cronbach alpha untuk memastikan konsistensi internal instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif inferensial, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta analisis korelasi person, regresi sederhana, dan koefisien determinasi. Untuk melihat hubungan dan pengaruh antara kedua variabel penelitian, berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel konseling spiritual dan hipnoterapi memperoleh nilai rata-rata 20,99 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jemaah memiliki perspektif yang positif terhadap pelaksanaan konseling spiritual dan hipnoterapi yang diberikan oleh Ustadzah Gina Rinda. Sementara itu, variabel konflik batin jamaah memiliki rata-rata 20,92 yang berada pada kategori sedang rendah. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa secara umum jamaah telah mampu mengelola tekanan emosional, kegelisahan, dan pergolakan batin setelah mengikuti pembinaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jamaah menilai pembinaan spiritual dan hipnoterapi sebagai pendekatan yang membantu mereka mencapai ketenangan, meningkatkan pengendalian emosi, dan memperkuat stabilitas batin. Di sini saya akan memaparkan mengenai bab 5, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian kami. Yang pertama, kesimpulan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, jamaah memiliki persepsi yang tinggi terhadap pelaksanaan konseling spiritual dan hipnoterapi yang diberikan oleh Ustadzah Gina Rinda. Artinya, mereka menilai bahwa pendekatan ini bermanfaat dan membantu mereka dalam memahami serta mengelola permasalahan batin. Yang kedua, tingkat konflik batin jamaah berada pada kategori sedang hingga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kajian yang mengintegrasikan konseling spiritual dan hipnoterapi memberikan dampak positif terhadap ketenangan dan stabilitas emosional jamaah. Yang ketiga, instrumen penelitian ini terbukti valid dan reliable, dan seluruh uji asumsi klasik terpenuhi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dipercaya dan menggambarkan bahwa konseling spiritual dan hipnoterapi memiliki hubungan dengan kondisi konflik batin yang lebih terkendali. Kemudian kepada implikasi. Nah, dari beberapa temuan yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa implikasi penting. Yang pertama, keberhasilan pembinaan ataupun kajian menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dan hipnoterapi ini layak dijadikan model pembinaan yang lebih sistematis dalam konteks psikologi agama. Kedua, berkurangnya konflik batin jamaah mengimplikasikan bahwa kajian atau pendampingan seperti ini tuh perlu dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jangka panjang terhadap kondisi emosional. Yang ketiga, karena instrumen penelitian ini terbukti kuat, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa. Yang terakhir ada bagian rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil yang telah kami paparkan, kami memberikan beberapa rekomendasi. Bagi pihak pembina, khususnya Ustadzah Gina Rinda, pendekatan ini diharapkan terus dikembangkan dan adanya evaluasi secara berkala sehingga pembinaan ini atau kajian ini dapat memberikan dampak yang lebih mendalam.
Bagi jamaah, diharapkan lebih aktif dan terbuka dalam mengikuti proses konseling sehingga dapat menerapkan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola konflik batin secara berkelanjutan. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan konseling spiritual berbasis nilai Islam. Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain penelitian lebih mendalam seperti eksperimen serta menambah jumlah responden dan variabel agar hasilnya dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai bab 5 bagian penutup ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.